Kembali lagi dengan skill bahasa, kita akan belajar jawab soal TOEFL structure number 111 till 115 ya teman-teman. Kita bahas yang pertama 111. Nah, teman-teman jawab dulu selama 20 detik. 20 detik dari sekarang. Waktu habis, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah delta. Kira-kira kenapa delta? Nah, pertanyaannya kan ada di belakang sendiri nih teman-teman. Berarti kita harus menganalisa dari depan. Yang pertama kuncinya subjek verbnya. Subjek verbnya yang mana kira-kira teman-teman? Subjeknya yaitu Truman Capote. Nah, ini subjeknya ya. Terus ada in cold blood, ini ternyata PP ya. Nah, di sini kan ada subjek PP, terus is ini verbnya teman-teman. Nah, kuncinya ternyata di sini teman-teman. Neither itu berpasangan teman-teman. Neither itu berpasangan dengan nor. Neither nor. Kalau either pasangannya dengan or. Nah, di belakang nggak ada nor, berarti kita cari nor. Jawaban yang kemungkinan kan kalau nggak bravo ya delta. Kenapa alfa salah? Alfa salah kenapa? Karena di sini ada journalistically accurate. Di sini adalah dia kita bilang dia jadi adjektif ya, adjective phrase. Nah, ini adjective phrase. Adjective phrase ya, kan ada adverb journalistically terus accurate itu adjektifnya. Kalau teman-teman tambahkan di sini berarti harusnya ada penghubungnya karena ini nanti non ya toh, non phrase dengan adjective phrase di depannya. Bisa nggak? Bisa. Sebenarnya kan ini a piece of ini kan adjective phrase. Hanya saja nya kok di sini harusnya ada penghubungnya lagi, semuanya accurate of. Nah, itu bisa jadi benar ya tahu, tapi harus non of non kalau gitu. Kalau ini kan tadi adjektif, jadi adjektif of non nggak bisa teman-teman. Oke, makanya alfa salah. Kalau Charlie kenapa salah? Nah, tadi yang saya bilang kalau neither itu nor, kalau kita pakai either baru pakai or, makanya Charlie salah. Wis nggak usah lama-lama ya, ini or nih di sini kuncinya salah. Nah, pilihannya tinggal bravo dan delta. Kenapa delta yang paling benar? Karena tadi kan ya journalistically accurate itu adjective phrase, sedangkan a fictitious work ini nanti non phrase. Tahu dari mana non phrase? nya di sini sudah jelas ya, ada berarti belakangnya ini pasti non, worknya di sini non, ya kan? Di sini harusnya setara teman-teman ya. Kalau non di belakangnya non, kalau adjektif di belakangnya adjektif gitu ya. Jadi ini harus setara, mereka setara. Oke. Nah, makanya yang paling benar adalah delta, completely fictitious ini adjective phrase, sama kan ya, journalistically accurate itu adjektif, nor adjektif lagi. Oke, easy. Next, number 112, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie. Nah, kenapa Charlie yang paling benar? Kita jawab bersama. Ini sebenarnya kan hanya parallel for ya teman-teman. Ini paralelisme aja. Kalau kita analisa dari subjek verbnya, ada subjek vitamin C. Ini subjek verbnya is. Necessary ini kita bilang adjektif lah ya. Misalnya nih, adjektif. Nah, terus ada for noun ya kan, ini adalah PP. Nah, tiba-tiba ada n, terus ada of noun ya ini. Nah, di sini kalau ada of berarti pasangannya non, of non.
ya kan, gitu. Nah, kalau teman-teman hanya memasukkan apa namanya, teman-teman masukkan ini apa, noun saja, harus hati-hati karena kalau cure di sini, cure itu bisa jadi verb, bisa jadi noun dia teman-teman, ya kan, hati-hati nih pemilihan nounnya. Nah, n-nya di sini, n-nya lagi kita kembali ke n kalau menghubungkan kalimat subjek verb ada komanya teman-teman, n subjek verb, makanya alfa salah ya, alfa salah, ini kan subjek verb. Nah, cures itu dia adalah verb teman-teman, ada s-nya ya, karena ini sebenarnya nggak bisa dihitung cures itu. Nah, ini makanya Bravo salah juga. Kenapa nggak milih for curing? Nah, for curing, kenapa Delta salah? Sebenarnya kan ini for paralelnya itu memparalelkan for bla 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 and for, ya kan, sebenarnya kan seperti itu. Hanya saja teman-teman, ini kita bisa hilangkan, kita bisa hanya menulis and for-nya sekali saja gitu ya, jadi diwakili yang depan. Nah, makanya nanti jatuhnya hanya menghubungkan non and non. Apakah masalah? Nggak masalah, makanya Charlie yang paling benar teman-teman ya, Delta salah. Nah, antara cure dan curing, curing di sini verb teman-teman ya, sedangkan padahal di sini yang dihubungkan adalah prevention itu noun, jadi harus pakai cure-nya. Boleh nggak verb ini sebenarnya? Boleh sebenarnya, hanya saja di sini tidak sesuai dengan maknanya nanti. Oke, easy sebenarnya, nggak usah pikir maknanya lah. Next, number 113, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta. Nah, kenapa delta yang benar? Kita bahas bersama. Habis development ini subjeknya, is verbnya, influence ini verbnya ya. Nah, ini be verb 3, terus ada by berarti pasif ya kan? Ini passive voice ya kan? Ada both. Nah, di sini ada and, both and ini berpasangan. Nah, heredity ini apa teman-teman? Dia adalah noun ya kan? Kalau teman-teman tulis by-nya itu kayak gini nih, gini kan kita butuh noun ya. Kalau kita lihat ke alpha nih, kalau teman-teman by-nya ditaruh tengah, boleh nggak both by? Nah, bisa teman-teman, by bla 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 and by, biasanya gini ya, double. Tapi kalau teman-teman tulis by-nya di depan, maka nggak usah 2 kali by-nya. Nah, makanya si alpha salah. Secara makna pun, secara kebutuhan juga salah ya. Ini heredity di sini lebih ke faktornya, padahal environment-nya ya yang dibutuhkan. Nah, sedangkan kalau Bravo ini adalah adverb teman-teman, dia adverb, padahal heredity itu noun, kita butuhnya noun ya. Kalau Charlie, kenapa Charlie salah? Influence. Nah, di influence. Nah, ini influence-nya di sini lebih ke influence-nya, jadi nggak setara dengan heredity, makanya yang delta yang lebih tepat gitu ya. Ini tuh lebih ke mana sih teman-teman, jadi hati-hati pilihan Charlie dan delta di situ, biasanya yang ketuker di situ. Oke. Next, number 114, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Bravo teman-teman. Kenapa Bravo? Nah, di sini adalah
parallelism ini ya teman-teman, lebih ke dia adalah apa namanya, kalau kita bilang tingkat lebih. Nah itu loh perbandingan ini sebenarnya ya, tingkat perbandingan. Ada akhiran terus atau more. Nah ini yang pertama ya, biasanya kan ada pasangannya than. Nah di sini dan di sini ini setelah atau more dan setelah than itu biasanya setara teman-teman ya, setara. Noun dan noun, adverb ya adverb gitu ya, setara. Nah di sini kan ada in woman, makanya yang tepat berapa in men ya toh? Lebih gak usah kemana sih. Nah ini kan intinya di wanita daripada di laki-laki, dari sama. Nah kalau kita alfa salah kenapa? Nanti di wanita daripada lelaki kan gitu, daripada di harusnya ada di-nya ya, jadi harus setara. Nah ini setara, di sini pp, di sini ya pp. Kalau noun cumanya noun ya noun gitu ya. Nah kalau di sini earlier man, then women, and then men. Nah itu benar. Nah itu ya salahnya di alpha. Kalau Charlie kenapa salah? Kalau us itu pasangannya us teman-teman ya, us pasangannya us. Nah ini konsepnya sama sebenarnya itu ya, jadi ini salah pasangan. Kalau similar to, nah ini similar to itu sebenarnya pasangannya, oh ya similar to ya, ini sudah, ini sebenarnya nggak usah more. Nah, similar to, nah sudah, ini setara ya, tingkat setara, sebenarnya setara dengan us. Atau biasanya kalau berbeda apa, you are different. Nah different yaitu ya, biasanya different atau similar. Nah itu sebenarnya tingkat setara gitu ya, mudah kan? Next, the last number 115, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo. Kenapa bravo kira-kira? Kenapa bravo? Kita bahas bersama. Kalau kita langsung tembak komanya. Nah setelah koma ternyata pp, ya kan? Wis nggak usah dipikir berarti ya. Nah kita ke depan ada noun of noun. The growth of hair di sini adalah noun of noun, pasti subjeknya, ya kan ya? Ada cyclical process di sini. Cyclical itu adjektif, proses itu noun, ya kan? Berarti kita butuh verbnya kan nggak ada, ya kan? Subjeknya ada, verbnya nggak ada. Nah dan pelengkap ke belakangnya. Kalau kita pilih alpha, ini tambah subjeknya sudah ada, the growth of hair, terus verbnya, makanya alpha salah teman-teman gitu ya. Kalau Charlie kita nambah conjunction, padahal verbnya di belakang sama sekali nggak ada. And necessity ini kan setelah koma semuanya pp gitu ya, makanya kalau kita nambahkan conjunction verb, Charlie pun salah. Kalau delta ini hanya a regular adjective saja, nah nanti jadi double subject, nggak ada verb, makanya delta pun salah. Makanya kita hanya butuh verb yaitu is dan a di sini untuk melengkapi rangkaian a cyclical process. Dia menjadi complement nanti di sini ya. A cyclical process itu complement. Nah, is verbnya. Oke. Thanks for watching.